warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Arifatul Rafika, mahasiswa profesi Dietitian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya, dan selamat datang di podcast saya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan prevention strategies of weight regain. Sebenarnya apa itu weight regain? Menurut Farnbach, weight regain merupakan fase di mana terjadinya peningkatan berat badan kembali setelah seseorang berhasil menurunkan berat badannya. Weight regain dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu yang pertama, diet yang diterapkan tidak realistis, di mana hanya mengkonsumsi sangat sedikit kalori dengan tujuan untuk menurunkan berat badan dengan cepat dalam waktu yang singkat. Seseorang yang menerapkan diet seperti ini tidak akan berjalan dalam jangka waktu yang panjang dan akan kembali ke pola makan sebelum diet saat berat badannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua yaitu adanya perubahan hormonal, di mana hal ini terjadi karena adanya seseorang ini berhasil menurunkan berat badannya. Terjadinya peningkatan hormon grelin atau hormon yang mengatur nafsu makan atau rasa lapar, dan penurunan hormon leptin atau hormon yang mengatur rasa kenyang, dimana saat hal ini terjadi seseorang akan cenderung merasakan lapar yang berlebih dan merasakan kenyang yang lebih lama, dan bersamaan dengan terjadinya penurunan pengeluaran energi, sehingga jika tidak dikontrol asupan makan ini akan berlebih dan pengeluaran energi ini akan sangat sedikit. Dan yang ketiga yaitu kurangnya aktivitas fisik, di mana setiap orang ini cenderung menghabiskan waktunya untuk bermain gadget atau menonton televisi dan tidak melakukan olahraga. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan cara pencegahan dari weight regain. Nah, terdapat 3 strategi. Yang pertama adalah manajemen gizi, di mana saat teman-teman ini melakukan diet, sebaiknya penerapan diet mengacu pada gizi seimbang. Selain itu, perlu menghindari beberapa makanan seperti makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, dan juga tinggi gula. Kemudian, tidak melewatkan sarapan dan perlu adanya pengontrolan porsi makan dan snacking. Yang kedua yaitu manajemen psikologis dan emosional. Jadi, kita perlu melakukan self-monitoring. Selain itu juga kita perlu mendapatkan dukungan sosial emosional dari lingkungan maupun dari orang-orang terdekat. Dan kita juga perlu melakukan atau memiliki strategi coping stres yang baik sehingga tidak menjadikan makanan sebagai pelampiasan. Dan yang terakhir adalah kita perlu menumbuhkan motivasi dan sikap untuk perubahan perilaku dan gaya hidup yang lebih sehat. Yang ketiga yaitu adanya peningkatan aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik ini dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran energi. Teman-teman bisa melakukan olahraga sekitar 150 menit per minggu atau sekitar 30 hingga 50 menit per hari dalam 5 hari dalam seminggu. Nah, dari adanya strategi pencegahan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga berat badan kita, namun juga bertujuan untuk menghindarkan kita dari beberapa dampak negatif yang lain, yaitu adanya peningkatan penyakit tidak menular seperti obesitas, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, maupun hipertensi. Kemudian, saat weight regain ini terjadi juga akan menyebabkan kita akan lebih sulit menurunkan berat badan karena saat weight regain terjadi, tubuh ini membentuk lemak terlebih dahulu. Selain itu, saat weight regain terjadi juga akan menyebabkan terjadinya gangguan psikologis karena kita akan merasakan tidak percaya diri, kecewa, putus asa, maupun depresi. Nah, diharapkan dengan adanya strategi pencegahan ini dapat diterapkan tidak hanya saat kita ingin, namun juga dapat diterapkan menjadi suatu kebiasaan atau habit yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menciptakan perubahan perilaku dan perubahan gaya hidup yang lebih baik untuk hari ini, besok, dan masa yang akan datang. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat menerapkan teman-teman. Sampai jumpa.